Nah, kita lihat renungan. Jadi saya tidak memberikan satu renungan, tetapi mengikuti renungan yang ada, yang telah tertulis di sini, yang sudah bagus sekali, ya. Nanti bila perlu saya tambah-tambahin gitu sedikit, tapi tidak keluar dari konteksnya ini, dari teksnya, karena sungguh-sungguh bagus dan berurutan itu jalan pikirannya. Nanti sesudahnya barangkali ada yang mau tanya jawab, kita bahas bersama-sama gitu ya. Para saudara terkasih, minggu yang lalu, tapi di sini belum ada ya. Ini baru pertama ya. Tapi nanti akan kita bahas ini apanya itu, kita dalami teks yang minggu lalu ya. Kita sudah merenungkan keluarga sebagai komunitas rahmat Allah. Itu tema yang minggu lalu. Nanti akan kita lihat bersama dalam terang surat Santo Paulus kepada umat di Roma. Perjalanan kita bersama mempersiapkan menerima kelahiran Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dalam ibadat Advent minggu kedua dengan pokok renungan keluarga sebagai komunitas yang terbuka pada kehendak Allah. Jadi itulah yang menjadi tema dari pendalaman iman kita pada sore hari ini, yaitu keluarga sebagai komunitas yang terbuka pada kehendak Allah. Nah, kita terbuka pada kehendak Allah. Nah, apa maksudnya nanti dijelaskan di bawah. Sebagai komunitas rahmat Allah, diharapkan keluarga kita selalu terbuka pada kehendak Allah. Para saudara terkasih, keluarga sebagai komunitas rahmat Allah tetaplah terdiri dari manusia-manusia yang masih dibelenggu kelemahan, kekurangan, kerapuhan, dan dosa. Tidak ada satu anggota keluarga pun yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada saudara yang sempurna. Justru dalam kelemahan, kekurangan, kerapuhan, dan bahkan dosa, masing-masing anggota keluarga saling membawa satu dengan yang lain untuk mengalami kasih Allah yang menguatkan, yang melengkapi, meneguhkan, dan melimpah dengan belas kasih pengampunan. Nah, barangkali kita perlu menyadari hal itu. Apa yang dikatakan di sini? Tidak ada keluarga yang sempurna. Suami tidak ada yang sempurna. Biarpun dulu sebelum menikah barangkali ini, ya suami pria yang pria idaman lah gitu ya, gitu. Nah, yang kita rasa sempurna. Tapi setelah menikah baru kelihatan ya ketidaksempurnaannya. Barangkali pada waktu sedang jatuh cinta, tertutup semua kelemahan-kelemahan nggak lihat gitu. Hanya dilihat kegantengannya, kebaikannya. Demikian juga pria ini melihat kecantikannya dan sebagainya, baik, murah hati dan sebagainya. Tapi setelah berumah tangga baru melihat kejelekannya. Nah, tapi terus gimana? Masa mau cerai? Kan nggak boleh. Tulis kandung. Iya, Pak. Ya nggak bisa dibilang, oh saya menyesal, saya nggak lihat dia dulu. Kalau tahu gitu saya nggak mau nikah gitu sama dia. Nggak ada yang sempurna. Manusia ini selalu ada kelemahannya. Dulu barangkali tidak lihat, sekarang lihat. Tapi tetap ini keluarga Kristiani, keluarga yang terbuka pada rahmat. Itu berarti bisa makin lama makin sempurna.
Para saudara terkasih, memang benar seringkali terjadi bahwa kelemahan, kekurangan, kerapuhan, dan dosa anggota keluarga menumbuhkan kekecewaan. Ya, kamu kok begitu gitu. Saya nggak mengira kamu begitu, kecewa sekali, ya. Dan luka bagi anggota keluarga lainnya. Jadi bisa melukai, menyakitinya dengan tidak setia misalnya, melukai orang lain. Itu karena kelemahannya. Bisa karena kelemahannya, bukan mungkin sengaja dia melukai gitu. Saya kira tidak ada maksudnya begitu. Tapi mungkin karena kelemahan kita dengan sendirinya ataupun secara otomatis gitu ya, melukai orang. Ya, orang gak setia misalnya ya. Jadi istri atau suami juga itu menjadi terluka, sakit hati, gak bisa menerima. Tidak bermaksud ya itu begitu pasangan saya, tetapi karena kelemahannya, yaitu yang dulu barangkali tidak tahu, gak lihat ya. Nah, sering juga terjadi anggota keluarga menjadi masalah bagi keluarga atau salah satu anggota keluarga yang lain. Jadi bisa menjadi masalah bagi pasangannya atau anak-anak gitu. Bagi keluarga itu keseluruhan, karena kelemahannya, baru lihat ya, uang judi atau apa begitu ya. Bagi keluarga semua, istri, anak-anak semua berantakan gitu ya. Baru tahu kemudian. Hal ini membuahkan konflik jelas sekali, dan pertengkaran baik terbuka maupun tersimpan di dalam hati. Bisa disimpan, masih sabar, tahan gitu. Satu kali dia buat begitu dan sampai tahan gitu. Nanti bisa sampai 5-10 kali sudah gak tahan lagi, bisa cerita pada mertua atau orang tuanya atau tetangga atau temannya gitu, sudah gak tahan. Nah, itu konflik yang ya saya kira menurut saya cukup sering terjadi ya, dari apa yang saya dengar. Ya pun saya tidak berkeluarga, tetapi dengar cerita lah dari ini. Ya cukup sering buat konflik itu, menyedihkan gitu ya. Semua ini menjadikan tidak kerasan tinggal di dalam keluarga sendiri. Ya kalau ada konflik-konflik itu tidak kerasan. Kami pun di dalam komunitas bisa terjadi konflik ya, dan tidak saling mengerti atau apa begitu. Jadi tidak kerasan di rumah, di komunitas. Mau pulang kerja gitu ya, malas gitu bertemu sama orang itu. Apalagi ini satu keluarga, satu rumah itu. Nah, memang jadi kekerasan. Barangkali ingin di kantor aja gitu ya, nggak pulang-pulang gitu. Nah, saya malas lihat istri saya gitu-gitu, karena sudah konflik gitu. Nah, ini jadi rumah bukan menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan gitu, tempat kita bisa berlindung, tapi menjadi semacam neraka bagi kita. Neraka siapa yang mau tahan gitu, kalau ingin lari dari situ ya gitu. Jadi itu semua itu menjadikan tidak kerasan tinggal di dalam keluarga sendiri. Dalam situasi seperti ini, baiklah kita kembali bertanya pada diri sendiri. Benarkah keluargaku adalah komunitas rahmat Allah? Nah, nanti akan kita lihat itu dalam renungan yang lalu ya. Yang akan kita lihat lagi, sebetulnya jauh lebih baik kalau lihat itu yang lalu gitu. Suami atau istri adalah pemberian oleh Tuhan. Nah, sekarang muncul persoalan-persoalan itu. Nah, benarkah keluargaku adalah rahmat Allah?
apakah dia itu memang rahmat Allah? Tidak menjadi rahmat bagi saya. Nah, kadang-kadang kita bisa menjadi bingung ya, gak percaya bahwa ini putusan Allah. Kok orangnya kayak gitu? Aduh, gak bisa, apalah gak bisa terima gitu ya. Jahat sekali gitu. Nah, bisa mukuli saya atau apa, ngomong apa yang jelek-jelek gitu. Nah, benar gak ini? Kita ini, keluarga ini menjadi komunitas rahmat Allah. Nah, masing-masing anggota keluarga membawa persoalannya sendiri-sendiri dalam keluarga. Anak, orang tua, suami, istri membawa persoalannya sendiri-sendiri. Karena itu tadi ada kelemahan-kelemahan itu. Jadi belum bisa mengatasi kelemahannya, ya bisa muncul di dalam keluarga itu. Dengan suami, dengan istri, atau dengan anak-anak gitu. Sehingga anak-anak juga terpengaruh pendidikannya. Karena persoalan pribadinya gitu. Persoalan sendiri itu. Nah, ditambah lagi persoalan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sekarang maupun masa depan. Jadi kalau kurang pendapatan itu menjadi persoalan. Ekonomi pas-pasan selama pandemi nggak ada pendapatan, itu perusahaan bangkrut, apa semua ya, itu menimbulkan persoalan tersendiri ya di dalam keluarga. Susah sekali ya. Nah, jadi banyak konflik, bisa saling menuduh, oh kamu nggak mengerti aku gini-gini apalah gitu ya. Jadi saling bertengkar satu sama lain ya. Kamu nggak mau mendukung atau apalah macam-macam gitu. Nah, itulah. Jadi ditambah lagi persoalan yang dibawa dari lingkup mereka. Misalnya pergaulan, ya konflik dengan orang lain, menimbulkan persoalan di sini, mungkin sekolah, anak dan sebagainya, pekerjaan, ada persoalan di pekerjaan gitu ya. Selalu terbawa ke rumah. Nah, itu menjadi persoalan besar. Kita kan berhubungan satu dengan yang lain ya. Ada persoalan di mana sulit kita lepas dari persoalan itu. Kita ingin sebetulnya kalau misalnya di tempat kerja kita ada persoalan, kalau kita ke rumah ya sudah kita ya mesra atau apa gitu lah gitu ya. Itu di rumah. Inginnya begitu. Tetapi karena manusia ini bukan barang mati ya. Dari tempat kerja ke rumah ada pengaruhnya. Kita punya perasaan gitu. Sehingga kalau ada persoalan di pekerjaan terbawa ke rumah. Sehingga orang yang di rumah, istri barangkali bertanya-tanya, kenapa kok muka muram, kok sedih, gitu. Kalau istri memahami ada persoalan itu masih mendingan ya, tanya ada persoalan. Tapi kalau ada peduli, kenapa kok nggak mau makan, kenapa gini, saya sudah capek-capek masak, kok nggak dimakan gitu ya. Itu tambah lagi persoalan itu. Nah, banyak persoalan. Kadang masih tambah lagi dengan persoalan yang berhubungan dengan sekolah dan sebagainya. Dan masih banyak lagi persoalan yang dihadapi setiap keluarga. Betapa keluarga seolah menjadi medan kumparan aneka ragam persoalan. Itu yang kita lihat. Barangkali yang Bapak Ibu alami sendiri di rumah gitu ya. Persoalan tidak hanya di rumah ini, tapi di tempat lain juga mempengaruhi kita. Teman bilang gini, mungkin mempengaruhi kita juga. Mertua bilang begini-gini atau orang tua bilang gini-gini mempengaruhi kita. Ya mungkin satu rumah. Kalau satu rumah lebih susah lagi. Nanti orang tua bilang gini-gini,
menantu nggak mau, kita ini sudah satu keluarga gitu. Kami yang menentukan, tapi orang tua masih gini-gini atau mertua gini-gini gitu ya. Jadi mempengaruhi keluarga kita. Maka memang banyak orang yang nggak mau kumpul sama orang tua atau mertua gitu ya, karena supaya bisa mengurus keluarga sendiri. Nanti, tapi kan kita nggak bisa lepas dari situ. Kita satu keluarga besar. Nanti kadang-kadang masih ketemu, nanti masih ngomong-ngomong karena ini, ya pun sudah nikah kan dia anggap ini anak saya gitu. Masih dia ngajari, masih kamu segini, mesti gini kan. Nah, itu bisa menimbulkan konflik juga. Kita tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh orang tua gitu. Nah, itu bisa menjadi persoalan besar. Nah, menghadapi segala bentuk gempuran persoalan yang bertubi-tubi menimpa keluarga, tidak mudah untuk merasakan kehadiran Allah. Kalau kita mengalami persoalan itu, mana kehadiran Allah? Allah seperti tidak ada dalam keluarga. Kalau ada persoalan ini, nah, memang benar sebagai komunitas rahmat Allah, keluarga hendaknya selalu berdialog dengan Allah ataupun berdoa gitu ya, dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Apa kehendak Allah bagiku? Kenapa kok begini terjadi? Itu seringkali menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa masalah ini ada? Padahal saya sebetulnya baik-baik saja ya. Doa, bisa gitu. Nggak ada buat masalah bagi terhadap orang lain, tapi kadang-kadang muncul sendiri persoalan itu. Nah, apa kehendak Allah bagiku sebagai anggota keluarga? Dan apa kehendak Allah bagi keluargaku ini? Bahkan persoalan yang dihadapi demikian besar dan berat, sehingga menutup mata dan telinga hati untuk mendengarkan dan menemukan kehendak Allah. Karena sudah persoalan yang begitu, maka persoalan sudah gak mau lagi berdoa, rasanya percuma berdoa, rasanya percuma pergi misa, percuma itu doa-doa lingkungan dan sebagainya gitu ya. Nah, gitu. Akhirnya menutup hati. Nah, dalam situasi seperti ini yang menguasai adalah nafsu kita. Nafsu atau harga diri, pembenaran diri sendiri, ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan masih banyak yang lain. Yang muncul adalah ya harga diri saya mengatur semua gitu ya. Nah, gitu. Para saudara terkasih, meski begitu, nah ini yang saya kira bagus itu renungannya. Biarpun ada persoalan-persoalan dalam keluarga dan sebagainya, banyak keluarga tetap tekun dan tulus terbuka mendengarkan kehendak Allah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Jadi sudah kita lihat di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, hal itu berpengaruh pada keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada juga keluarga yang sempurna, tidak ada, misalnya tidak ada konflik, tidak ada persoalan gitu ya. Selalu ada. Nah, tapi dalam menghadapi persoalan itu, apa yang kita lakukan? Nah, dikatakan dalam renungan ini, masih ada katanya orang yang masih bertekun menghadapi persoalan-persoalan itu. Masih ada yang selalu berdialog dengan Allah, yang mau merenungkan lagi sabda Tuhan, yang mau berdoa lagi gitu. Mungkin bukan hanya 1 minggu bisa selesai,
tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya mungkin bertahun-tahun gitu. Ada yang sangat tekun ya, biarpun banyak persoalannya. Nah, apa kehendak Allah bagiku? Bahkan persoalan yang dihadapi demikian besar dan berat sehingga menutup mata, itu yang kita lihat. Nah, di dalam situasi seperti ini memang banyak orang yang putus asa ya. Nah, jadi tapi yang bagian berikutnya dikatakan bahwa ada yang dengan tulus, tekun, terbuka mendengarkan kehendak Allah. Keluarga-keluarga ini demikian percaya bahwa tidak mungkin Allah menghendaki saling melukai. Nah, persoalan yang ada di rumah, dalam keluarga, yang percekcokan satu sama lain, bukanlah kehendak Allah. Nah, keluarga-keluarga ini demikian percaya bahwa tidak mungkin Allah menghendaki hal itu, saling berkelahi, saling mengecewakan, saling merasa diri paling benar, saling menyalahkan. Allah selalu menghendaki rendah hati untuk mengalah, mendengarkan, sabar, mengampuni, menerima dengan tulus meski tidak mudah, membesarkan hati, menguatkan, selalu berada di samping setiap anggota keluarga, dan tidak membiarkan sendiri, dan masih banyak lagi yang lain. Semua itu mengarah pada kehendak asli Allah. Nah, kalau kita mau bersabar, kita mau mengampuni, mau mendengarkan orang lain, inilah sebetulnya kehendak Allah. Itulah yang disebutkan bahwa keluarga ini biarpun dalam kelemahan masih punya keterbukaan pada rahmat-Nya. Nah, semuanya itu mengarah pada kehendak asli Allah akan perkawinan dan keluarga sebagai komunitas rahmat Allah. Karena Yesus menginginkan keluarga-keluarga itu bahagia, saling mencintai, saling menerima satu sama lain. Barangkali masih ingat pada waktu pemberkatan pernikahan, itulah yang dikorbankan Romo ya toh, saling menerima satu sama lain, saling mencintai gitu. Yaitu bahwa masing-masing anggota keluarga menjadi jalan terdekat untuk mengalami kehadiran Allah yang nyata dalam keluarga. Nah, dalam keadaan yang demikian, yang bisa saling menerima ini menjadi jalan mengalami kehadiran Allah. Kalau bertengkar satu sama lain, mungkin sulit kita lihat. Maka memang perlu ada sikap keterbukaan dengan rahmat itu, ya, bertekun dan sebagainya yang disebutkan dari sabar. Nah, supaya rahmat itu bisa datang lagi pada kita. Nah, hari ini kita mendengarkan pewartaan Santo Paulus yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, ini bacaan yang minggu kemarin ya, bacaan kedua yang minggu kemarin kita dengarkan. Jadi Santo Paulus mengingatkan kita untuk bisa rukun. Bagaimana bisa rukun itu? Menerima satu sama lain. Ya, menerima satu sama lain, ya dengan segala kekurangannya, karena sudah kita lihat tadi, sudah dibacakan tadi, tidak ada yang sempurna gitu. Dulu-dulu kita tidak melihatnya, tapi tidak sempurna orang. Nah, saya menerimanya apa adanya. Nah, ya
begitu, ya saya terima. Begini begitu, ya saya terima. Penerimaan inilah yang bisa memungkinkan terbentuknya keluarga yang rukun gitu. Kalau kita menuntut ya orang ini harus seperti ya saya bekerja, saya ngomong seperti saya ngomong, apa macam-macam, mungkin agak susah dicari orang yang demikian. Jadi kita menerima seperti yang dikatakan Santo Paulus, menerima satu sama lain ya dengan segala kekurangannya. Nah, sebagai murid-murid Kristus yang disatukan dalam gereja Katolik yang kudus, kita percaya bahwa perkawinan merupakan sakramen, tanda dan sarana Allah mencintai suami istri. Suami merupakan tanda nyata bahwa Allah mencintainya. Maka Allah memberikan istri kepadanya sebagai rahmat istimewa. Demikian pula sebaliknya, istri merupakan tanda nyata bahwa Allah mencintainya. Maka Allah memberikan suami kepadanya sebagai rahmat istimewa. Oleh karena itu, dengan mencintai istrinya, suami mencintai Allah. Dan dengan mencintai suaminya, istri mencintai Allah. Jadi, ini sebetulnya keterangan ya kelanjutan dari renungan minggu pertama gitu yang dijelaskan di sini. Jadi suami memang pilihannya ibu ya, pasangan. Mengapa memilihnya? Barangkali dulu berkata, oh dia baik hati, apa dan sebagainya. Tapi apakah dia satu-satunya yang baik hati dan sebagainya di dunia ini? Tidak. Mengapa justru dia ini gitu? Nah, inilah yang disebutkan bahwa suami atau istri itu adalah pemberian Allah. Masih banyak suami atau apa, laki-laki atau perempuan yang barangkali jauh lebih baik dari pasangan gitu ya. Tapi mengapa justru dia gitu? Itulah misteri itu. Nah, jadi dikatakan bahwa Allah yang memilih, yang memberi gitu. Maka disebutkan tadi, kalau mencintai istri berarti saya juga mencintai Allah. Ini kan pemberian dia. Nah, seperti apa misalnya ya? Suami beli baju lah atau apa yang biasa diberikan pada istri, cincin gitu ya, cincin berlian gitu. Diberikan pada istri. Kalau istri ini tidak pakai, ya letakkan aja begitu dari mana begitu ya, dia pasti tersinggung karena dirinya ada di dalam pemberian itu. Kalau saya memberi, diri saya ada di dalam pemberian itu juga. Maka kalau yang diberi itu ditelantarkan, tidak dipakai ataupun dibuang gitu, itu berarti seakan-akan yang memberi itu dibuang gitu, ditelantarkan, tidak dihargai gitu. Nah, demikian juga dengan pemberian Allah. Nah, kalau Allah sudah memilih memberikan pria ini sebagai suami, yang istri ini, wanita ini sebagai istri dari suami ini, kalau tidak menghargainya satu sama lain, tidak menghargai Allah. Allah kok yang beri, Allah kok yang memilih itu gitu. Bukan hanya saya, tapi Allah memberi. Inilah suami, inilah istrimu gitu. Nah, kalau saya tidak menghargai dia, menghina dia, termasuk menghina Allah kalau begitu. Nah,
itu yang dikatakan di sini. Ini sebetulnya sangat mendalam ya. Sangat mendalam. Maka mesti menyayangi istri, suami gitu. Karena ini dari Allah. Bukan karena saya pilih gitu. Tapi Allah yang memilih. Nah, lalu yang berikut soal pengampunan. Tidak ada cinta tanpa pengampunan. Karena Allah demikian mencintai manusia, maka betapa besar, banyak dan berat dosa manusia. Jika manusia datang kepadanya untuk memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Oleh karena itu, sebagai rahmat istimewa dari Allah untuk saling mencintai, maka suami istri bersedia tulus untuk saling mengampuni. Sebagai rahmat istimewa yang diberikan oleh Allah satu dengan yang lain untuk saling mencintai, suami istri tetaplah manusia yang rapuh, lemah, banyak kekurangan dan mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, hal mendasar yang menjadi komitmen bersama suami istri untuk saling mencintai, di dalamnya ada komitmen untuk saling mengampuni. Dengan demikian, keluarga Katolik menjadi keluarga terus-menerus mengalirkan pengampunan dari belas kasih Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap orang punya kelemahannya. Dan itu kalau kita tegur gitu, kan tidak langsung selesai. Ya, kamu gak usah gosip-gosip gitu. Mungkin hari ini dia nggak lakukan, mungkin besok sudah kembali lagi gitu, hal yang sama. Jadi manusia nggak seperti barang gitu ya. Nah, jadi kelemahannya barangkali di situ. Gak usah shopping terus habis duit ini gini ya, gitu ya. Nah, sudah capek cari duit gitu ya, shopping habis, beli yang nggak berguna gitu ya. Nah, minggu ini barangkali enggak, tapi minggu depan mulai lagi lihat itu barang baru, mau beli lagi gitu. Nah, inilah kadang-kadang ya kelemahan orang yang tidak bisa di stop langsung gitu. Nah, demikian juga kesalahan orang tidak bisa kita langsung stop gitu. Ya. Nah, itulah butuh pengampunan. Nah, sudah berjanji dulu untuk saling mencintai seumur hidup. Ya hanya pasangan ini gitu. Tapi satu saat barangkali ya karena kelemahan lalu bisa tak setia gitu. Diomongin. Mungkin 1 bulan ingat, bulan berikutnya lupa lagi gitu ya. Nanti istri atau suami nanti bisa marah lagi. Kan sudah berapa kali saya beritahu gitu ya. Nah, inilah pentingnya pengampunan. Karena manusia ini memang hidup gitu, manusia ini selalu bergerak gitu ya. Bukan barang mati. Mati kita atur misalnya jadi 4 segi, ya sudah 4 segi gitu. Tapi dia ini gitu, tidak langsung selesai persoalan kita. Itulah butuhnya dalam saling mencintai itu harus ada sikap mengampuni. Berarti menerima dia kembali, menerima bahwa dia lemah. Sebagaimana saya juga mempunyai kelemahan saya, karena tidak ada pribadi yang sempurna gitu, ya. Maka saya harus menerima. Tidak mungkin suami istri dapat mengalirkan pengampunan dari belas kasih Allah jika terpisah dari Allah yang memberi rahmat pengampunan. Maka komitmen untuk saling mencintai dan mengampuni merupakan komitmen untuk selalu memohon kekuatan pengampunan dari Allah.
Maka sangat benar ajakan Santo Paulus agar kita kembali kepada Allah, sumber ketekunan dan penghiburan. Nah, supaya disebutkan di sini, supaya kita bisa mengampuni, kita harus kembali pada Allah. Itu yang menjadi pedoman kita. Baca Injil, merenungkan bagaimana Allah mengampuni orang yang bersalah, lalu yang bahkan menyakiti hatinya. Nah, ini bisa membuka hati kita untuk bisa menerima orang lain. Permenungan itu memang sangat penting. Itulah pentingnya misalnya datang misa, mendengarkan khotbah, kemudian mendalami sendiri di rumah Injil itu. Nah, ini yang memberikan pegangan bagi kita, mendorong kita, memotivir kita. Nah, itu yang dikatakan di dalam teks ini. Nah, maka sangat perlu ajakan Santo Paulus itu supaya kita kembali pada Allah, sumber ketemuan dan penghiburan. Nah, jika suami istri dapat saling mengampuni, mereka sedang dirahmati Allah dan bekerja sama untuk membuka masa depan penuh harapan. Pengampunan dari Allah selalu membuka masa depan bagi mereka yang saling mencintai. Jika pintu pengampunan sudah tertutup, maka tertutup pula masa depan. Yang ada hanyalah saling menyalahkan, mengungkit-ungkit kesalahan, mengorek-ngorek luka terus-menerus, saling menuntut tiada henti. Nah, kalau tidak ada mengampuni, ya selalu ingatlah kamu dulu begini, kamu begini, kamu begini gitu ya. Nah, jadi mengampuni sebetulnya berarti melupakan yang lalu. Melupakan. Tidak ingat lagi gitu. Seperti orang yang pikun lah gitu ya. Bagus juga nih orang yang pikun ini. Kita bertengkar ya sudah lupa, ya sudah, kita kembali baik gitu. Iya, tapi pikun dalam hal itu aja. Gitu. Jadi lupa sudah. Nah, kita kan baik lagi. Tapi kalau orang ingat-ingat terus, kamu kemarin sudah begini, kamu begini, ini, jadi dendam dalam hati ini yang susah, ya, susah bisa kembali rujuk gitu ya. Tersimpan terus, lukanya disimpan, atau bahkan lebih senang dia nggak mengampuni. Sudah, ini nggak mau lagi saya, ini kali terakhir saya bilang gitu. Kalau kali ini masih dilakukan, sudah stop gitu, itu berarti sudah tertutup gitu, nggak ada harapan untuk bisa saling mencintai gitu, menjadi tanda rahmat Allah ini. Nah, para saudara terkasih, Santo Paulus tadi mengajak kita berharap agar Allah mengaruniakan kerukunan sesuai kehendak Kristus Yesus. Bukanlah kerukunan yang semu, namun kerukunan sebagai buah cinta yang saling mengampuni. Hanya dengan cinta yang murah hati untuk saling mengampuni, kita dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dari Santo Paulus. Jadi hanya kalau kita bersama-sama saling mengampuni, saling mencintai, kita memuliakan Allah. Maka kalau kita masih membenci satu sama lain, menurut surat ini tidak bisa kita memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Sedangkan pemberian Allah yang nyata-nyata di depan mata saya ini, saya tidak hargai, saya benci. Nah, maka memang perlu ada saling mengampuni, saling mencintai. Dengan demikian kita bisa memuliakan Allah gitu. Itu pujian kita diterima Allah. Nah, tadi harus kita ingat bahwa suami saya ini adalah pemberian Allah.
istri saya ini adalah pemberian Allah. Kalau saya sudah tertutup pada dia, maka pujian saya sebetulnya omong kosong gitu menurut Allah ya. Karena itu yang di rumahmu itu pemberian saya ini, kenapa kamu gak hargai? Masa mau muliakan saya bagaimana gitu? Nah itu makanya perlu saling mencintai, saling mengampuni. Dan cinta yang murah hati untuk saling mengampuni memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima satu akan yang lain. Seperti halnya Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, kita tahu sendiri kalau kita lihat dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus yang sempurna selalu yang menerima orang yang berdosa, dia dekati gitu ya. Luar biasa kita lihat. Tak pernah dia katakan pada orang yang berdosa, kenapa kamu begini? Kenapa mesti begitu gitu. Tapi hanya dia nasihati, jangan lagi lakukan yang sama. Jangan berdosa lagi. Selalu dia terima. Karena Tuhan Allah sendiri sebetulnya sadar akan kelemahan-kelemahan kita. Maka dia mengampuni terus. Seperti yang terjadi sekarang. Ya Tuhan Allah selalu mengampuni kita. Kita pergi pengakuan dosa 1 bulan. Bulan depan lagi, bulan depan lagi. Barangkali dosa yang sama. Sampai Romo ini kok sama terus? Gak berubah-berubah gitu ya. Tapi saya kira gak ada Romo yang bilang begitu ya. Nanti gak datang lagi mengaku dosa. Ya kita, itulah kelemahan kita ya. Tapi gereja memberi kita kesempatan. Nah inilah Allah memberi kesempatan pada kita lewat pengampunan itu. Ya, sakramen pengampunan yang mengajarkan kita sebetulnya bahwa kita memang punya kelemahan. Tidak hanya 1 kali jadi ya selesai gitu. Diberi kesempatan, ada harapan untuk baik ya. Mungkin bulan ini belum, tahun depan belum, tahun berikutnya belum, mungkin ya sampai 20-30 tahun. Ya kita lihat misalnya Santo Agustinus yang begitu hidupnya tidak berkaruan. Ibunya Monica berdoa terus bertahun-tahun akhirnya bisa bertobat. Nah, itulah doa dari seorang ibu ya. Nah, jadi orang bisa juga berubah. Maka perlu ada harapan ini, pengampunan terus. Nah, pengampunan selalu membuka masa depan. Kalau ada pengampunan itu berarti sudah stop. Kalau suami tidak mengampuni istrinya, istri tidak mengampuni suaminya, ya sudah berarti stop. Selesai. Ya sudah selamanya ya kita begini gitu ya. Ya sudah pisah. Saya tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima dia bersalah begitu. Nah, karena hanya dengan pengampunan yang mengalir dari cinta yang tulus, kita dapat memulai hidup baru dengan harapan yang baru. Maka itulah pentingnya mengampuni. Kalau mengampuni, buka lagi lembaran baru. Ya sudah, yang lama ditinggal, tak usah diingat-ingat. Nanti ada persoalan lagi, gak apa-apa, gak masalah. Tapi buka lagi lembaran baru, gitu ya. Nah, oleh karena itu keluarga Katolik sebagai komunitas rahmat Allah diajak untuk selalu terbuka pada kehendak Allah. Nah, karena kita lemah, kita harus terbuka pada kehendak Allah. Nah, itulah perubahan yang harus kita alami. Bahwa Allah selalu mencintai dalam segala peristiwa suka duka kehidupan keluarga. Dalam setiap peristiwa, Allah selalu menghendaki keluarga kita semakin menjadi komunitas rahmat yang satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita ini keluarga kita belum keluarga yang sempurna seperti yang ditulis oleh Santo Paulus, yang rukun satu sama lain, biasa satu
menerima satu sama lain, ya. Tetapi itulah tadi, ada pengampunan, itu berarti ada jalan, ya, ada harapan gitu. Nah, ada harapan. Nah, itu yang mau yang diwartakan begitu di sini, ya, dalam renungan ini. Ada harapan. Kalau saya mengampuni, ada lembaran baru. Nah, sehingga kita bisa menjadi rahmat Allah, tanda kehadiran Allah. Nah, dalam masa Advent ini, marilah secara khusus kita menyadari kembali kehendak Allah dalam kehidupan keluarga kita sebagai persekutuan rahmat Allah. Saatnya kita kembali kepada kehendak Allah dalam kehidupan keluarga kita, sambil mempersiapkan keluarga kita menerima kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dalam peristiwa apa sebagai anggota keluarga kita hanya mengikuti kehendak sendiri dan mengabaikan kehendak Allah? Kita perlu bertanya pada diri sendiri. Dalam peristiwa apa dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga misalnya, kita hanya mengikuti kehendak sendiri dan mengabaikan kehendak Allah? Apa dalam peristiwa apa misalnya? Bisa aja gitu, ya, Allah menghendaki sebetulnya ya supaya kita saling memperhatikan satu sama lain, atau memperhatikan itu tetangga kita, ya, komunitas yang lebih luas. Tapi saya nggak peduli akan hal itu gitu. Saya memperhatikan keluarga saya saja gitu, ya. Nah, dalam hal itu juga bisa menjadi persoalan tersendiri. Nah, dalam peristiwa itu kita juga hanya mengikuti kehendak saya. Nah, gak usah campur dengan orang lain gitu, ya. Atau dalam saat-saat apa sebagai anggota keluarga kita menyediakan hati dan waktu untuk menangkap kehendak Allah bagi keluarga. Pada saat-saat apa saja sebagai anggota keluarga, sebagai suami atau istri, menyediakan hati dan waktu untuk melihat kehendak Allah bagi keluarga. Ada nggak waktu untuk merenung apa yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak? Nah, usaha apa yang selama ini dilakukan oleh keluarga agar tetap berjalan sesuai kehendak Allah? Apa saja? Usaha apa saja yang dilakukan? Apakah cukup mengajak anggota keluarga semua misa hari Minggu? Atau apa lagi gitu, ya? Itu bisa menjadi permenungan. Nah, itu renungan yang dari teks ini yang sudah disusun oleh, tidak tahu, mungkin dari pusat, dari Keuskupan Malang atau dari Jakarta, saya tidak tahu, ya, dari pusat. Tapi renungannya sangat bagus, saya kira itu sangat bermanfaat untuk keluarga-keluarga, ya. Jadi yang penting harus menyadari bahwa kita punya kelemahan masing-masing. Kelemahan itu ada dalam keluarga. Jangan dianggap bahwa sudah menjadi keluarga, saling mendapatkan sakramen, sudah selesai semua. Tapi tetap ada. Nah, tapi bagaimana kita terbuka pada rahmat Allah? Kita masih bisa naik, ya, bisa masih menyempurnakan diri, asal ada keterbukaan pada Allah dengan tadi misalnya permenungan, usaha-usaha kita sendiri. Baik, mungkin ada yang mau menambah gitu, tidak terlalu panjang ngomongnya. Mesti tanya jawab atau apa gitu.